Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal 'arifin wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sayyidi al-habib Taufiq ibn Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullah wa saddada khutah nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Allahumma ja'alni min muhibbi nabiyika wa itrati ahli baiti rasulika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi al-habib Muhammad bin Anis bin Syihab hafizahullah wa ra'ah, ustaz kita sahibul fadilah al-ustaz Luqmanul Hakim, al-asatiz al-kiram, ahibbai wa a'izzai fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur sederek sedaya, muga-muga sing melu foto kabeh mlebu nang surga. Saya datang untuk menenangkan hati saya. Di mana letak ketenangan itu? Letak ketenangan itu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Bagaimana cara mendatangkan ketenangan itu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di manakah letak zikrullah itu? Idza ra'aitum idza marartum biryadil jannah farta'un. Kalau kamu lewat di taman surga, ikutlah makan minum di sana, di taman surga itu. Kata sahabat Nabi, taman surga itu kan di akhirat ya Rasulullah. Kata Nabi, ada di dunia. Di mana itu? Majalisu zikr. Majalis zikir, majlis yang ketika kita sedang berada di situ kita mengingat Allah. Uzkurullah, ingatlah Allah. Kalau belum mampu mengingat Allah, duduklah kamu bersama orang, ketika kamu melihat dia, kamu mengingat Allah. Begitu banyak makanan, ada satu makanan yang kita pilih, itulah yang paling kita suka. Begitu juga dengan apa yang paling menenangkan hati saya, maka yang tahu itu cuma saya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya. Apa yang paling menenangkan hatinya? Apa yang paling menenangkan hati Ustadz Abdul Somad? Yang paling menenangkan hati saya adalah ketika saya duduk dengan para habaib zuriat Rasulullah SAW, dengan para asatiz di majelis ilmu. Makanya 4 kali Jumat dalam 1 bulan itu ada 1 Jumat yang sengaja Al-Fakir kosongkan untuk mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah itu nikmat. Biasanya pakai masker, pakai tutup kepala, topi, supaya pengurus masjid nggak ngelihat, karena kalau dia ngelihat nanti dia bilang alhamdulillah hari ini khotib kita Ustadz Abdul Somad, kita nggak jadi. Termasuk subuh ini Al-Fakir datang untuk mendapatkan ketenangan hati. Duduk, yang dibaca adalah kalam hadis Rasulullah SAW, dan duduk bersama umat Rasulullah SAW, bersama zuriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kecintaan ini membuat kita turunnya rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan karena rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang membuat kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan Al-Fakir walaupun datang ke majelis Sayyidi Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Saggaf hanya setahun sekali, mudah-mudahan diakui sebagai tilmiz murid beliau. Kira-kira adik-adik setuju? Dari bunyinya seperti enggak setuju.
Di hadapan Al-Faqir ada kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Imam Nawawi datang dari Damaskus, Suriah ke Mesir, mau berziarah ke makam Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berada di Fustat, Kairo, Mesir, meninggal 204 Hijrah. Belum sampai ke makam Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya, dia berhenti dan kembali karena dia tidak mampu untuk mendekat ke makam Imam Syafi'i karena cinta yang begitu dahsyat, yang besar. Lalu kemudian Imam Nawawi tidak sampai ke makam Imam Syafi'i, cukup dari jauh beliau berdoa, habis itu beliau pulang ke Damaskus. Rupanya berita kedatangan Imam Nawawi itu didengar oleh Imam As-Subki, imam besar dalam mazhab Syafi'i di Mesir. Imam As-Subki mencari Imam Nawawi di makam Imam Syafi'i, kata mereka Imam Nawawi sudah pulang. Lalu Imam As-Subki datang ke Damaskus, sampai di Damaskus di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat beliau mengajar hadis. Sampai di sana kata mereka Imam Nawawi sudah pulang ke kampungnya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subki mengejar ke kampung Imam Nawawi di Nawa. Sampai di Nawa, rupanya Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal, seperti Sayyidina Maulana Muhammad SAW, sebelum meninggal beliau berziarah dulu ke Baqi, maka itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Imam Nawawi. Beliau datang ke makam Imam Syafi'i. Karena tidak puas hati tidak bertemu dengan Imam Nawawi, Imam As-Subki kembali ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah mencari di mana tempat Imam Nawawi mengajarkan hadis. Lalu mereka menunjukkan, inilah tempat dia duduk. Lalu kemudian Imam As-Subki meletakkan pipinya di bekas telapak kaki Imam An-Nawawi. Karena setelah orangnya tidak ada, bekas telapak kakinya pun dapat mengobati kerinduan. Jadi saya datang kemari untuk mengambil barokah majelis ilmu, mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah, mendapatkan tersambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ausila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamih, meninggal tahun 256 Hijrah. Begitulah pentingnya ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i, masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyayikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya sudah melihat saya tidak lebih panjang dari Habib Muhammad bin Anis. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah. Jazakumullah khairal jaza. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukur kita semuanya bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang merasa dirinya tidak punya apa-apa, tapi sebetulnya sangat berjasa.
ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu dakwahnya, ngajarnya sudah hampir penuh dalam setiap harinya. Masih dia tadi itu menyempatkan membaca sholawat setiap hari 25.000 kali. La ilaha illallah 25.000 kali. Allah Allah 25.000 kali. Itu pun beliau masih menangis sambil menyatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil idhama ramah. Ya Allah, aku enggak punya amal, semua yang aku lakukan adalah salah, tapi aku masih berharap kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan yang maha mampu untuk menghidupkan tulang belulang, hidup kembali lagi, maka terimalah aku, ampuni aku. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang sudah banyak amal tapi hatinya masih tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu bukan untuk kesombongan, ilmu itu bukan untuk membanggakan diri, ilmu itu bukan untuk meremehkan orang lain, ilmu itu bukan untuk memusuhi, ilmu itu bukan untuk mencaci, tapi ilmu itu untuk membuat Anda takut sama Allah. Ilmu itu membuat Anda tadi itu tawadhu. Ilmu itu membuat Anda itu hatinya rahmat, sayang. Awas, hati-hati, ya, hati-hati. Tidak ada ilmu yang mengajarkan kita ini untuk menyembelihkan orang lain, sudah. Ada satu riwayat bagaimana Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah, dan dia menjadi habrul ummah, menjadi tokoh ulama umat Muhammad nih. Nah, main-main kelas Abdullah bin Abbas. Guru beliau adalah seorang sahabat bernama Zaid. Ketika guru beliau ini keluar dari masjid, onta yang asalnya parkirnya tidak dibuka masjid, kok ini langsung ada di masjid. Curiga dia sudah naik di atas unta, ini siapa yang melakukan? Ternyata sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Nih ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Abdullah, kenapa kamu melakukan ini untuk aku? Maka Abdullah menjawab, hakadha amuran Nabi SAW an naf'ala bil ulama. Begini yang memang diperintahkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi untuk kami memperlakukan ulama, menghormati ulama, menta'zim ulama. Si Zaid turun dari ontanya. Tangan muridnya si Abdullah bin Abbas ini dicium sama dia. Kaget. Guru, saya murid Anda, kenapa Anda melakukan ini? Maka guru beliau menyatakan, hakadha amuran Nabi sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah. Beginilah memang yang diperintahkan oleh Nabi untuk kami memperlakukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwani, kalau kepingin tahu orang punya kelebihan, maka orang tadi itu pasti melihat yang lainnya lebih daripada dirinya. Tapi kalau sudah yang melihat yang lainnya lebih rendah daripada dirinya, ketahuilah orang itu adalah sudah terjangkit penyakit sombong. Adnal kibir antara ghairaka
antara ghairaka ahgar minka, atau antara nafsaka khairan min ghairika. Kibir itu minimal Pak, kibir merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya lebih hebat daripada lain. Awas, hati-hati. Penyakit ini kalau dibawa mati. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang masih ada tersisa di hatinya seberat debu daripada penyakit sombong. Wakif segunung sombong. Was, hati-hati ya. Hati-hati. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama insyaallah orang-orang yang tawadhu. Ini yang luar biasa ya. Ini yang luar biasa. Dikatakan tawadhu takun kanajmi la hali nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Kalau kamu tawadhu, kamu akan bisa menjadi seperti bintang yang tinggi tempatnya, tapi dia mau ada di bawah kamu. Coba kamu berdiri di atas sumur atau sungai yang jernih, bintangnya kamu lihat di bawah kamu, padahal sebenarnya tempatnya ada di sana. Tempatnya ada di sana. Jangan kamu tadi itu menjadi seperti asap yang selalu mengangkat diri. Asap gak pernah tawadhu, gak pernah ke bawah Pak, selalu mengangkat diri, tapi tidak bernilai, membuat dada sesak. Begitulah orang yang ingin di atas, ingin tampil terus, maka dia akan menjadi seperti asap, saudara. Nah, karena itu cari orang yang tawadhu. Ada satu hadis Rasulullah SAW, Nabi menyatakan, la tajlisu ila kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kamu asal menghadiri majlisnya orang yang alim, kecuali orang yang alim itu mengajarkan kamu untuk meninggalkan 5 sifat tercela, untuk memiliki 5 sifat terpuji. Min syakin ila yakin. Duduklah kamu bersama orang yang alim yang mengajarkan kamu daripada meragukan kebenaran agama untuk menjadi orang yang betul-betul yakin terhadap kebenaran agama. Tidak membingungkan Pak. Orang alim tidak mengajarkan ajaran yang membingungkan dan meresahkan, tapi mengajarkan keyakinan, kemantapan. Wa min riya'in ila ikhlas. Cari orang alim yang mengajarkan meninggalkan sifat riya, menjadi orang yang ikhlas. Gak ada guna amalan ini, walaupun Anda berangkat ke Ka'bah sana, tapi Anda membawa tidak ikhlas lillah ta'ala, maka tidak diterima. Allah itu tidak melihat perbuatan kamu, keikhlasan kamu. Ibadah semacam apapun, sebesar apapun, kalau nggak ikhlas nggak bernilai di sisi Allah, saudara, nggak diterima. Yang ketiga, wa min kibrin ila tawadhu. Cari guru orang alim yang mengajarkan kita untuk meninggalkan sifat sombong, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang paling rendah. Merendah karena Allah, bukan menghinakan diri kepada manusia, tapi merendah karena merasa dirinya adalah orang yang paling tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa min raghbatin ila zuhdin. Cari orang alim yang mengajarkan untuk kita yang cinta dunia menjadi orang yang zuhud daripada dunia. Yang berikutnya, wa min adawatin
ila nasihah. Cari orang alim yang mengajarkan kita meninggalkan sifat bermusuhan, membenci kepada orang muslim, menjadi orang yang sangat perhatian kepada orang Islam. Alhamdulillah sampai sudah ketemu orang-orang itu. Sampai sudah ketemu orang-orang itu. Mau apa sekarang kita? Malu kita. Sekelas mereka ini, sekelas Habib Muhammad, sekelas daripada Ustaz Luqman, sekelas Kiai Abdul Somad. Tahu 1000 ton Pak, 1 juta kilo per bulan. Bagaimana Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa meniru Pak ya. Karena itu udahlah, kita mohon sama Allah, mudah-mudahan orang-orang demikian ini dipanjangkan umur oleh Allah. Udah nggak usah Anda percaya dengan fitnah macam-macam, omongan macam-macam. Nggak ada. Ustaz Abdul Somad HTI, Ustaz Abdul Somad Wahabi, nggak ada. Ini ada sunnah jamaah ini semuanya. Jangan percaya Ustaz Luqman ini adalah bukan ahli sunnah, jangan percaya. Apalagi habaib ini Yahudi, jangan percaya. Lelucon saudara ya, lelucon. Tapi tetap kita doakan, mereka bukan musuh kita ya, mereka bukan musuh kita, mereka umat Islam yang jadi korban orang-orang yang menfitnah. Minimal terfitnah dengan setan saudara, dimusuhkan kepada sesama muslim. Nggak usah kita bermusuhan, kita doakan mudah-mudahan insya Allah mereka kembali lagi seperti dulu. Mudah-mudahan insya Allah majlis ini akan tambah berkah ya. Jangan lupa titip doakan kita semuanya menjadi orang-orang diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ada permintaan surat untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Khususnya ada kemarin itu seorang bernama Aisyah meninggal di Jakarta, dan juga siapa? Bapak Suryono ya, ayah daripada Mas Pipit ya, yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu, dan semua keluarga kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Allah jadikan kuburan mereka kuburan surga, dan mudah-mudahan insya Allah bisa bertemu kembali ada di surga Firdaus berkat Nabi Muhammad SAW. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, mudah-mudahan yang mencari ilmu Allah berikan ilmu yang manfaat, segala kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah kullu salihah wa ila hadrat Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rumah sakit udah 50%. Karena itu jangan pernah berhenti untuk kita punya monumen rumah sakit Al-Ma'unah ada di Pasuruan. Yang punya rezeki lebih Anda bisa bersaham, yang tidak punya Anda doakan ya. Doanya Anda itu lebih berharga, karena insya Allah dengan doanya Anda dapat milihatan nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان.
يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا اشرب اولا اشرب اولا اشرب ارجوك 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 يلا ارجوك استاذ. باكتساب منا بالمصطفى الرسول كل سولي بالمصطفى الرسول عليه عد الحب وآله والصحب والحمد لله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Salat duha dan isyraq. Nanti ini mau berebut salaman ini Ustaz. Ini Ustadz Abdul Samad sama Ustadz Lukman ini sama Ustadz Muhammad ada acara sekarang, ada di Lawang, di Malang ya, ada di Malang berarti salamannya libur ya. Nah, salamannya libur dengan hati ya, karena tak khawatir nggak nutut nantinya ya. Sholat 2 rakaat supaya menyempurnakan ibadah kita ada di hari ini. Setelah itu mohon kasih jalan kita, mereka mau ke Malang sebentar lagi ya. Syukran, terima kasih atas kerjasamanya. Ini mau foto-fotoan ini orang-orang yang enggak usah.